Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanafri Pramesti dengan NIM 2315913SI2242. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum aplikasi fisik untuk sumber daya air, yaitu hasil praktikumnya mulai dari acara pertama hingga acara yang kelima. Nah, tujuan dari praktikum aplikasi fisik untuk sumber daya air yaitu menerapkan kajian-kajian dalam pemanfaatan fisik untuk analisis sumber daya air yang mencakup pengumpulan lalu pengolahan, analisis data spasial hidrologi dan implikasinya, serta menguasai bagaimana teknik untuk pemetakan daerah aliran sungai, analisis sebaran curah hujan, dan potensi limpasan air. Selain itu juga pelajari tentang pengolahan citra untuk identifikasi badan air. Nah, selanjutnya ada data dan perangkat lunak. Yang pertama, jenis data yang digunakan itu ada data DEM, lalu ada data hidrologi seperti curah hujan, kemudian ada data vektor untuk referensi jaringan sungai dari RBI, lalu ada data CHIPS yaitu untuk validasi curah hujan. Nah, selanjutnya sumber data untuk data DEM itu diambil dari USGS. Di sini untuk analisis topografi, lalu ada citra satelit atau SPALSAR, dan juga citra yang lain itu digunakan untuk analisis tutupan lahan. Kemudian ada peta sungai atau data vektor sungai itu dari DIK, lalu ada curah hujan itu dari stasiun BMKG, dan tadi data validasi yaitu data CHIPS. Nah, selanjutnya untuk perangkat lunak yang digunakan di sini tuh menggunakan utamanya ada 3. Yang pertama ada ArcGIS-Pro, lalu ada SAGA-GIS, lalu ada Microsoft Excel. Microsoft Excel itu untuk perhitungan, lalu SAGA-GIS itu untuk perhitungan TBI, Topographic Brightness Index, dan ArcGIS-Pro digunakan untuk berbagai macam pengolahan di aplikasi fisik sumber daya air ini. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu morfometri das. Jadi morfometri adalah ukuran kuantitatif karakteristik das dari aspek geomorfologinya. Nah, perhitungan untuk morfometri itu ada 3. Yang pertama untuk morfometri area, linear, dan juga relief. Dan itu menggunakan data DEM dan data hidrografi. Nah, yang pertama untuk morfometri area itu untuk menampilkan memperlihatkan dimensi dan bentuk dari das itu sendiri. Di sini ada parameter yang digunakan itu ada nisbah kebulatan, lalu ada lebar das, ada luas dan juga keliling. Nah, di sini juga saya sertakan untuk perhitungan dari nisbah kebulatan, lebar das, dan untuk luas keliling itu menggunakan tools yang ada di ArcGIS Pro atau fungsi kalkulat geometri. Nah, di sini saya juga menyertakan klasifikasi nilai untuk bentuk das. Jadi untuk misalnya bentuk dasnya hasil dari nisbah kebulatannya itu adalah 0,7, berarti dia bentuk dasnya itu irregular atau memanjang begitu. Ya, kemudian di sini ada juga morfometri linear. Morfometri linear atau sistem aliran ini digunakan untuk parameter kode sungai, indeks percabangan, dan juga kerapatan aliran. Nah, pada acara kali ini, yaitu acara yang pertama, perhitungan yang digunakan untuk kode sungai itu menggunakan metode Steller atau posisi percabangan itu dihitung dari sungai yang paling tepi dulu. Gitu. Selanjutnya ada indeks percabangan. Di sini indeks percabangan itu perhitungan RB itu per segmen dan juga rata-ratanya. Berikutnya ada kerapatan aliran. Nah, untuk kerapatan aliran ini untuk das final sendiri yang dianalisis itu masuk ke dalam kategori rendah. Lalu ada morfometri relief. Nah, untuk morfometri relief ini tuh ada 3 parameter yang digunakan. Ada kemiringan lereng, kemiringan aliran, dan juga profil melintang. Nah, metode yang digunakan itu untuk kemiringan lereng menggunakan yang H5, H85, H10. Lalu untuk yang kemiringan lereng itu menggunakan tool slope, dan profil melintang itu menggunakan tool interpolate shape di dalam ArcGIS Pro. Nah, ini adalah nama rumusnya tadi 85, 10 slope vector. Lalu ini saya juga menyertakan contoh perhitungannya. Di sini untuk das finalah itu nisbah kebulatannya cenderung bulat 0,5, memanjang tapi agak, ini gambarnya agak sedikit memanjang tapi juga tidak terlalu bulat gitu. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan untuk indeks percabangan sungai, ada perhitungan untuk kerapatan aliran di sini ya, masuknya ke kategori rendah. Lalu ada perhitungan untuk elevasi dan juga gradien sungai. Nah, untuk analisis morfometri terhadap karakteristik das, jadi das final tadi kan memiliki relief yang curam di hulu, kemudian jaringan alirannya itu tidak terlalu rapat. Jadi dari bentuk yang memanjang dan juga gradien sungainya yang cukup curam itu menyebabkan waktu konsentrasi lama namun energi alirannya itu tinggi sehingga berpotensi untuk menimbulkan erosi di hulu. Jadi sebaiknya untuk pengolahannya itu difokuskan pada konservasi tanah dan juga air untuk mengendalikan erosi dan juga sedimentasi. Nah, ini adalah contoh peta batas das finalah. Nah, untuk hasil selengkapnya itu bisa dilihat di link berikut ini. Di sini saya menyertakan untuk hasil praktikumnya, visualisasinya ada di sini. Nah, berikutnya, di sini masuk ke bab selanjutnya yaitu otomatisasi batas das. Nah, delineasi batas das secara otomatis itu merupakan prosedur geospasial yang memanfaatkan data DEM sebagai basisnya untuk pemodelan aliran hidrologi. Jadi menurut Singh et al. Pada tahun 2021, teori ini itu memberikan representasi batas hidrologi yang objektif dan juga konsisten berdasarkan kondisi topografi. Nah, kalkulatan dari outputnya itu dipengaruhi oleh kualitas DEM yang digunakan. Ini disampaikan oleh Singh et al. Pada tahun 2023. Nah, lalu bagaimana nih langkah-langkah pengolahan data untuk otomatisasi batas das? Pada tahapan ini itu menggunakan 2 tools. Yang pertama adalah spatial analysis tools, itu tool standar. Lalu ada metode plugin di ArcGIS Pro yaitu ArcHydro tool. Di sini bisa dilihat berbagai macam pemrosesan dari pemrosesan DEM, lalu ada proses untuk arah alirannya, lalu ada akumulasinya, lalu ada ekstraksi, delineasi hingga konservasi data. Nah, di sini fungsi key-nya, kuncinya, tools yang dipakai itu ada fill sync, ada flow direction, flow accumulation, set null, sync atau watershed, dan juga ada raster polygon. Nah, ini semua tuh toolsnya ada di ArcGIS Pro. Nah, untuk DEM yang diolah itu ada 2 jenis DEM. Yang pertama ada DEM untuk SRTM dan juga di sini ada 2. Ada SRTM 30 meter dan juga ALOS SPALSAR 12,5 meter. Nah, di sini saya juga menyertakan hasil perbandingan dari perhitungan luas, perimeter, dan juga panjang sungai untuk kedua macam DEM dan menggunakan 2 teknik yang berbeda, ada yang standar dan juga ArcHydro. Jadi standar itu ini spatial analysis tool. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini ada di sini. Dan ini adalah hasil visualisasi dari peta batas dasnya. Jadi untuk yang sebelah kiri itu menggunakan tool standar dan yang sebelah kanan itu menggunakan plugin. Ini yang saya tampilkan di sini adalah DEM SRTM. Nah, untuk yang tool standar dia tuh lebih tidak terlalu rumit ya untuk batas dasnya, sedangkan untuk plugin dia banyak sekali membagian batas-batas subdasnya. Nah, untuk hasil selengkapnya itu bisa dilihat di link berikut ini. Di sini saya menyertakan untuk PDF-nya. Nah, untuk lengkapnya ini ada sampai 8 halaman. Oke, berikutnya untuk interpretasinya, jadi di sini untuk luas dasnya itu relatif stabil ya, kurang lebih 200 km persegi. Lalu untuk perimeter das, jadi untuk perimeter yang menggunakan tools plugin atau namanya itu ArcHydro itu dia mampu melakukan topografi yang sangat halus, jadi malah overestimation detail. Jadi di sini dia pembagian subdasnya itu sangat banyak dan sehingga perimeternya itu juga semakin besar. Lalu untuk panjang sungai, di sini yang metode standar itu mengekstrak lebih banyak anak sungai, sedangkan untuk yang plugin dia cenderung hanya mengekstraksi jaringan aliran utama saja, jadi hanya di bagian sungai utama. Lalu untuk kualitas visual nih, kualitas visual antara ALOS SPALSAR dan juga SRTM, untuk yang SRTM itu lebih rentan menimbulkan false strain karena sensifikasinya lebih tinggi, sedangkan untuk yang ALOS SPALSAR karena dia 12,5 meter jadi lebih rinci gitu.
Nah, selanjutnya ini ada perwilayahan das. Perwilayahan das adalah proses pembagian das menjadi 3 zona utama, hulu, tengah, dan juga hilir, berdasarkan karakteristik fisik dan juga fungsi hidrologisnya. Hal ini disampaikan oleh Arifin Apple di tahun 2020 pada jurnalnya. Nah, pembagian ini itu esensial untuk apa saja? Pertama, untuk pengelolaan tentunya. Lalu yang kedua adalah analisis hidrologi seperti zona untuk hujan, lalu proses aliran dan infiltrasinya itu seperti apa, kemudian sedimen dan juga debit dari angkat airnya. Nah, untuk metode klasifikasi wilayah das itu pada praktikum kali ini tuh ada 3. Yang pertama metode titik berat, median elevasi, lalu ada TWI atau di sini interpretasi faktor topografi. Jadi untuk titik berat itu menggunakan sentroid. Nah, ini bisa dilihat di visualisasinya yang sebelah kiri ini. Yang pertama adalah titik berat jadi menggunakan sentroid geometris. Lalu ada yang kedua median elevasi itu menggunakan datar ketinggian diam. Dan yang terakhir di sini lebih realistis ya gambarnya atau pembagian wilayah dasnya. Tadi menggunakan untuk TWI itu menggunakan software Saga GIS. Nah, jadi perhitungan TWI menggunakan Saga GIS melalui terrain analisis hidrologis TWI ini. Jadi hasilnya itu bisa menunjukkan zona yang berpotensi untuk jenuh air dan juga kelembapan yang tinggi. Selanjutnya ada kriteria untuk pembagian wilayah das. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa dibagi menjadi 3 hulu, tengah, dan juga hilir. Nah, untuk kriteria utamanya seperti apa? Jadi yang hulu itu pasti layaknya terjal, kemudian lapisan tanahnya itu lebih tipis. Nah, berikutnya untuk yang bagian tengah transfer zone itu gradient sungainya rendah, lembah mulai melebar. Nah, di sini bisa dilihat besaran persenan dari kemiringan lahannya. Lalu ada yang terakhir hilir atau depositional zone. Nah, di sini arus sungai itu lebih lambat dan juga lembah berbentuk U. Nah, fungsi hidrologi di bagian headwater atau hulu itu dia untuk mengisi tumpukan air tanah. Jadi sebagai daerah utama yang menerima air hujan. Lalu ada wilayah tengah itu sebagai transisi dari curah hujan ke yang menjadi air tanah. Lalu yang hilir itu untuk pemanfaatan yang lebih intensif seperti pertanian. Jadi lebih ke area sedimentasi itu, banyak sedimentasi. Nah, di sini interpretasinya untuk yang wilayah das menggunakan titik berat itu kurang relevan karena di sini bisa dilihat ya hanya bagi menjadi 2 seperti ini. Lalu median elevasi ini cenderung untuk menentukan wilayah yang gampang erosi gitu. Nah, lalu ada TWI. Jadi TWI ini yang paling efektif untuk identifikasi detail topografi yang mencerminkan zona deposisi. Jadi untuk potensi akumulasi kelembapan yang tinggi. Nah, biasanya itu dekat dengan daerah aluvial. Untuk timeline yang lebih jelas bisa klik di link ini. Nah, ini sudah saya sertakan juga peta hasil visualisasinya. Oke, hasilnya itu seperti ini. Bisa dilihat ada 3 halaman. Berikutnya ada pemodelan hujan wilayah. Nah, pemodelan hujan wilayah bertujuan untuk mengkonversi data hujan dari stasiun hujan menjadi data spasial yang merepresentasikan volume air total di seluruh area das. Ini disampaikan oleh Sitepu Apple pada tahun 2023. Lalu bagaimana metode akuisisi dan pemodelan datanya? Di sini ada yang pertama menggunakan data stasiun hujan, lalu yang kedua nanti menggunakan data citra satelit. Nah, data stasiun hujan atau metode Polygon Thiessen dan Isohier ini yang pertama itu mengakuisisi data terlebih dahulu ya. Jadi di dalam praktik ini sudah disediakan ada 16 titik stasiun hujan dan 10 Bonto. Lalu menggunakan metode Polygon Thiessen untuk membentuk poligon di sekitar titik stasiun hujan. Kemudian hujan wilayah dihitung berdasarkan bobot luasan yang dibangkit oleh setiap poligon ada di dalam tiap stasiun itu. Lalu yang metode berikutnya adalah metode Isohier. Untuk metode Isohier ini dibagi menjadi 2, yaitu IDW dan juga kriging. Nah, untuk hasil perhitungan dari IDW dan juga kriging itu berikan nilai yang lebih terdistribusi secara spasial gitu ya. Jadi untuk Polygon Thiessen itu digunakan ketika rata-rata hujan wilayah di setiap stasiun hujan itu hampir sama, sedangkan untuk yang Isohier ini digunakan ketika data di titik stasiun hujan itu tidak sama. Jadi ada ketimbangan gitu. Nah, IDW dan kriging itu berbeda walaupun sama-sama Isohier tapi ini berbeda. Jadi untuk IDW itu metode interpolasi yang berubah berdasarkan jarak. Sedangkan untuk kriging itu berdasarkan korelasi spasial antar titik sehingga selain memperhitungkan jarak juga dapat mengestimasi variabilitas atau prediksi secara statistik. Hal ini disampaikan oleh Octavian et al. Pada tahun 2022 di dalam jurnalnya. Nah, yang berikutnya ada data citra satelit. Untuk data citra satelit itu menggunakan data yang diambil dari CHIPS, lalu di sini menggunakan CDR dan CCS. Nah, untuk hasil pemodelan jadi data satelit menunjukkan nilai hujan tahunan yang jauh lebih tinggi dibandingkan data stasiun hujan. Lalu di sini ada pembersihan data. Pembersihan data itu menggunakan pulse sampel yang ada di Avistro untuk menyesuaikan ukuran sel rasternya. Di sini visualisasinya untuk hasil selengkapnya bisa diklik di link berikut ini karena pada ditampilkan di sini semua itu tidak cukup. Jadi di sini bisa diklik linknya. Jadi ada pemodelan Thiessen, kriging dan juga IDW. Nah, untuk yang Thiessen itu bisa dilihat seperti ini untuk hasilnya. Ada 16 stasiun titik hujan. Lalu di sini bisa dilihat nilai intensitas hujan wilayahnya. Nah, berikutnya untuk perhitungan akurasi agar data itu bisa lebih valid gitu ya, menggunakan 5 parameter utama. Ada korelasi Pearson, ada percent bias, ada mean absolute error atau MAI, ada root mean square atau root mean square error RMSE, dan juga net satellite efficiency NSE. Nah, tujuan yang pertama untuk korelasi Pearson itu mengukur kekuatan hubungan secara linear antara observasi dan juga prediksi. Lalu ada percent bias itu mengukur bias sistematik ya, yang overestimasi atau underestimasi di dalam bentuk persen. Lalu ada mean absolute error atau MAI itu mengukur rata-rata magnitudo kesalahan absolut dalam satuan milimeter. Lalu ada RMSE itu mengukur kesalahan yang memberikan bobot lebih pada kesalahan yang lebih besarnya gitu. Lalu ada NSE itu mengukur kemampuan model atau memprediksi variabel nilainya idealnya itu 1. Nah, di sini saya juga menyertakan hasil validasi CCS dan juga CDR. Nah, ini hasil dari masing-masing parameternya. Nah, untuk perhitungannya itu menggunakan Microsoft Excel. Lalu dari nilai-nilai ini tuh interpretasinya CCS menunjukkan hukuman yang lebih kuat, jadi CDR itu lebih lemah. Lalu di sini ada nilai positif yang tinggi itu menunjukkan overestimasi. Lalu MAI yang lebih rendah pada CDR bisa mengindikasikan rata-rata selisih prediksi lebih kecil dibandingkan CCS. Lalu ada RMSE yang tinggi pada CCS yang menunjukkan terjadinya kesalahan prediksi yang ekstrem pada beberapa stasiun. Lalu ada NSE itu menunjukkan model satelit yang memiliki kemampuan prediksi yang memadai gitu. Lalu di sini slide berikutnya adalah analisis dan juga interpretasi. Tadi sudah saya jelaskan semua dari bab yang pertama hingga bab yang terakhir. Di sini adalah hubungan antara hasil praktikum, destinal dan juga das Bonto. Nah, temuan kuncinya itu destinal sifatnya memanjang dan curam. Kemudian untuk kerapatan aliran itu rendah dan dominan polanya itu dendritik. Lalu ada otomasi batas das. Metode Archhydro menghasilkan perimeter yang sangat besar dibanding hidrologi tol. Lalu ada operasi data hujan. Kemudian hujan satelit menunjukkan korelasi rendah dan PBS yang ekstrim. Ada CCS. Nah, indikasinya itu bisa dilihat di sini. Bentuk memanjang itu memperlambat waktu konsentrasi. Namun kecuraman meningkatkan energi atau potensi erosi. Berikutnya DD atau kerapatan aliran rendah itu mengindikasikan infiltrasi yang baik. Jadi air itu masuk lebih cepat. Namun konsentrasi pengelolaan harus difokuskan pada daerah hulu untuk meminimalkan sedimen yang terbawah hingga ke hilir. Berikutnya untuk otomasi batas das, tadi plugin itu lebih sensitif terhadap detail di PM Roswell yang 12,5. Jadi memberikan yang lebih rinci tapi berisiko untuk overestimasi gitu. Nah, untuk yang operasi data hujan
itu tidak cukup akurat dan tidak dapat digunakan langsung untuk pemodelan debit aliran, jadi perlu adanya bias correction. Nah, kesimpulannya, lintasan tambang utama, dasar itu bentuknya memanjang dengan kerapatan drainase yang rendah, menandakan dominasi infiltrasi dan potensi erosi tinggi di zona hulu akibat topografi yang curam. Pembagian wilayah hulu hingga hilir sejalan dengan konsep zona hidrologi yang didukung oleh analisis elevasi dan juga TWI. Hasil hidrologi itu menunjukkan delineasi yang lebih stabil, sementara itu memberikan detail yang lebih tinggi pada subdes. Metode kriging terbukti menghasilkan peta badan hujan yang lebih akurat dibanding IDW karena mempertimbangkan autokorelasi spasialnya juga. Dan data hujan satelit CCSDN menunjukkan akurasi yang rendah, sehingga perlu dilakukan koreksi bias sebelum digunakan dalam pemodelan hidrologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas bimbingan dan juga dukungan teknis serta kerjasama selama penyusunan acara yang pertama hingga acara yang terakhir. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.